Hai semua, gua Wasa. Kayak di judul video ini, gua mau unboxing dan sedikit mini review aja untuk produk terbarunya Tecno, yakni adalah Tecno Camon 40. Jadi aslinya ini handphone, kalau kemarin ngelihat liputan di MWC ya, ini handphone tuh termasuk yang Camon 40 series. Jadi ada 4 varian Camon dari si Tecno ini. Yang pertama adalah yang ini, Camon 40. Kemudian ada juga Camon 40 Pro 5G sama Camon 40 Pro 4G ya. Jadi yang versi Pro ada yang 4G, ada juga yang 5G. Sama yang paling tingginya adalah Camon 40 Premier. Nah, yang gue pegang ini sepertinya yang paling basicnya ya. Dan ini juga kalau ngelihat di belakang, dia tuh jaringannya masih di 4G aja. Oke, kita bahas dulu boxnya kayak begini, diplastikin, dan ini juga udah yang Indonesia tuh ya. Udah ada bahasa Indonesianya. Nggak ada bentukan handphonenya seperti apa dari boxnya, cuma tulisan aja Camon 40, terus varian storage sama RAM yang gue pegang juga ada nih 256 GB ya, sama RAM-nya juga. RAM-nya itu aslinya 8 GB, 8 plus 8 jadi 16 gitulah, extended biasa ya. Terus ada Tecno AI, ada teknologi kameranya yang flash snap, dia 50 megapiksel, lensanya Sony, layarnya AMOLED 120Hz, sama sudah mendukung sertifikasi IP66. Dan di bawahnya seperti ini, samping kanannya tuh 12 plus 1 garansinya ya, plus 1 bulan, 12 ya, jadi 13 bulan, mendukung Dolby Atmos, tuh Friendline juga ada. Terus di sebelah kirinya sini, nah ini ada fiturnya One Tap Flash Snap, sama sudah SGS juga untuk layarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Camon 40 dari Tecno ini dia emang fokusnya ke bagian kamera. Ada fiturnya yang namanya tadi One Tap Flash Snap, itu buat ngefoto jepret cepet objek yang bergerak biar kita nggak kehilangan momen. Nanti kita cobain juga. Terus ini ada beberapa spesifikasinya di bagian belakang, kayak pakai MediaTek Helio G100, baterainya 5200 yang dijamin 5 tahun ya, durability baterainya tuh bakal aman-aman aja. Ngecas 45 watt dan sudah mendukung Dolby Atmos, stereo dual speaker, dan sisanya kayak begini tuh. Jaringan networknya 2G, 3G, 4G. Displaynya tuh ukurannya 6,78 inch AMOLED 120Hz. Kamera depannya 32 megapiksel. Ini FF sepertinya adalah fix focus ya. Jadi bukan autofocus untuk lensa depannya. Terus kamera belakang cuma ada 50 megapiksel. Ada OIS-nya, oh nice. Terus 8 megapiksel ultra wide dual flash, LED flashnya ada 2, baterainya dan ngecasnya. Oke, langsung kita buka aja plastiknya ini. Kenapa ya? Tadi gua belum baca di sini. Emerald Glow Green tulisannya gitu. Kita lihat warna hijaunya seperti apa. By the way, ini pas handphonenya dikirimin dan pas gue syuting sampai sekarang, sampai nanti mungkin video tayang, gue tuh belum dikasih tahu guys harganya berapa. Nanti gue akan update di deskripsi aja ya. Oke, di balik boxnya tidak ada apa-apa. Ini ada handphonenya. Oh, tipis ya. Oh, ini warna hijaunya. Gue suka loh. Dia punya ciri khas tersendiri jadinya nih. Jadi orang tahu handphonenya itu apa. Isi kelengkapan di dalamnya. Ini ada, nah ini yang garansinya 12 plus 1 bulan. Terus ada petunjuk penggunaan. Terus ini apa nih? Oh ini garansi, kertas garansinya. Kemudian casingnya, cakep casingnya coy. Frosted di bagian yang kameranya sini ya. Terus ada garis-garis vertikal begitu. Dan bagian pinggirannya atau frame-nya dia frosted. Nice. Terus ada kepala charger 45 wattnya. Ini ngecasnya Type A to Type C dan SIM card ejector. Nah, SIM card ejector kita perlu dulu kita lihat SIM cardnya pakai apa ya. Teman-teman suka nih kalau misalkan bisa hybrid ataupun malah dedicated ya, 3 kartu bisa gitu. Kita lihat. Nah, hybrid. Jadi teman-teman bisa pakai 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card plus 1 micro SD. Oke. Oke, ini dia handphonenya, nggak usah dibuka ininya, tinggal diselosor aja dikit, kayaknya bisa kebuka. Oke, nah, bagus. Ini framenya polikarbonat kelihatan, belakangnya entahlah, kayaknya polikarbonat juga, cuma udah nggak ambil pusing gue untuk bagian backdoor handphone itu, karena ujung-ujungnya dipakein casing kok, jadi mau materialnya apa ya terserah lah. Udah capek berdebat aja soal-soal begitu mah. Yang penting udah beli, pakai dan enjoy handphonenya, ya nggak sih?
komplitnya bagian belakangnya dia satu warna sebenarnya, nggak ada gradasi gimana-gimana. Cuma karena ada efek dari kameranya begini, jadinya tuh kayak beda warna aja gitu, padahal aslinya sih enggak. Detailnya ada tulisan Tecno Camon di sebelah kiri bawah. Kameranya ini yang LED flashnya 2 bener. Terus ini dari kasat mata aja, kalau menurut gua lensanya tuh yang atas asli, yang tengah juga asli, yang ini tuh kayak cuma pajangan doang sih. Entah pajangan atau sensor gitu nggak tahu. Tapi yang jelas yang 2 ini asli. Nanti kita coba aja ditutupin jari ya, itu buat ngetesnya. Oke, sebelah atas nih ada mic sini. Terus ini ada sebenarnya tulisan Dolby Atmos. Entahlah kelihatan apa enggak, kelihatan tuh. Nah ini adalah keluaran suara, keluaran udara dari speaker yang atasnya. Ini juga apa ini ya? Oh ini kayaknya remote deh. Ini sebelah kiri sini, remote infrared gitu. Sebelah kanan sini tombol volume sama power, oke. Terus di bagian bawah tadi slot SIM card, mic, terus port Type C sama speakernya. Dan di sebelah kiri sini nih ada tombol merah ini. Ini adalah one snapshot nih tadi. One apa tadi namanya? One tap flash snap. Oke, kita nyalain dulu dan oh ini udah dapat anti gores bawaan guys. Nice tuh. Cuma anti goresnya modelannya teardrop gini ya, jadi nggak ngebulet gitu. Kayak notch gitu nggak. Oke, kita nyalain dan sembari dia booting kita timbang beratnya yuk. Ini berat aslinya 180 gram guys, tanpa casing. Tanpa casing 180, dengan ketebalannya kita lihat sama-sama 8, oh booting awal gitu. Tuh guys, sekitar 840 mili ya. 8,40 sorry. Berubah lagi dia. Bentar. 7,74 atau 7,75 mm. Terus kalau dipakein casing, looksnya seperti ini. Oh, jadi ini ya. Jadi matte gitu. Bagian backdoor sebelah sini ya glossy, tapi yang kamera tadi loh matte gitu. Jadi kayak two tone gitu, two finishing, satu glossy, satu matte, bagus. Terus kalau pakai casing, tebalannya harusnya nambah. Jadi 8,5-an. 8,5758 mm. Untuk bootingnya kayak begini. Bentar. Oh, bezel layarnya tipis ya. Lihat deh. Kiri kanan atas bawahnya bagus. Sound familiar. Are you speaking English? Alright, ya udah. Kita nggak ngomong bahasa Inggris sih, cuma ya yes aja. Kita milih. Oh, beda ya. Nggak kayak Android pada biasanya. Gue baru tahu nyeting-nyetingnya begini. Indonesia. Get SIM card. Ini set letter ya, letter. Ini kayak AI ya. Pick a network. Oke, cari WiFi, masukin WiFi dulu. Guys, ternyata vibrate-nya dia masih standar gitu sih. Jadi kayak bzz 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 gitu. Nih dengerin ya. Dengeran lah ya. Masih yang standar, masih yang standar. Gue penasaran harganya berapa sih ini. Harusnya emang terjangkau ya. Gesture apa button? Gue lebih suka button. Set a password, letter aja. Ini tap to set. I have, oke. Google Service, ini Google Service, tap to set. Nggak bisa letter aja ya. Lama biasanya gini. Ntar lihat aja opening atau wallpaper aslinya tuh kayak gimana di bagian home screen-nya. Oke, ini dia tampilan utamanya home screen Tecno Camon 40 ya guys. Cakep banget lihat layarnya, seneng gue. Dan ini kayak tadi gue bilang layarnya AMOLED, fingerprintnya tuh di dalam layar. Nah gitu, kok lemot padahal enggak loh. Tuh, iya cepet kan. Nah, coba kalau dari layar yang bener-bener mati. Nggak bisa, tadi salah jempol doang kali, salah posisi. Dan ini udah beberapa gue install aplikasinya. Ini cuma PUBG, Real Drum, sama AnTuTu Benchmark. Sebelum ngasih tahu ke situ, tadi gue juga udah sempat screenshot beberapa yang mesti teman-teman tahu. Jadi ini pas awal-awal, ini tentang flash snap dulu deh. Nah, ini nanti gue jelasin lebih lanjut. Oke, jadi buat jepret cepet objek yang bergerak cepet gitu loh. Jadi tetap bagus hasil kameranya. Terus ini waktu awal nyalain, total ada 25 aplikasi yang minta diupdate. Sediain wifi aja daripada pakai kuota data, lumayan soalnya. Terus total storage yang kepake itu dari 256, ini cuma 22,33 GB aja. Sedangkan untuk sistemnya yang kepake itu sekitar segini guys. Baik yang firmware, sistem firmware ataupun yang sistem data. Ya, terus AnTuTu juga nih, gue udah ngetes. Nah, cuma jangan dari screenshot deh, gue kasih lihat langsung aja. AnTuTunya ini yang 3D-nya dia bisanya pakai yang light ya.
Terus untuk skor Antutunya sendiri tadi itu 430 ribuan, 431 ribu dengan detailnya seperti ini. Kemudian untuk storage-nya udah ngecek juga. Tadi dia pakai RAM-nya tuh LPDDR4X ya, terus pakai UFS 2.1 atau 2.2 lah. Udah gue tes juga storage-nya, ngasilin skor yang lumayan kencang. Standar sih untuk UFS 2.1 atau 2.2. Bagus. Tinggal harganya aja sih nih, gue juga penasaran berapa harganya. Terus buat teman-teman kalau mau ganti wallpaper bawaannya kayak biasa di pinch in aja, terus lari ke wallpaper sini dan pilihannya ada banyak. Dia modelannya tuh ngelengkung gitu ya, kayak huruf S gitulah, yang mirip banget kayak senada lah kayak belakangnya sini bagian backdoornya. Ciri khasnya Camon 40. Cakep sih, nggak ada masalah. Terus kalau kita slide ke kanan, nah di sini ada beberapa fitur-fiturnya yang dipamerin kayak AI-nya, dipakai DeepSeek R1, wallpaper generator, Sword Max Picture, sketch drawing, image to dock, kayak gitu-gitu. Banyak banget lah pokoknya. Yang esensial pakai tiap hari, gue belum tahu sih. Cuma untuk bagian yang ininya, yang tombol satu ini, one tap flash snap. Jadi ada dua fungsi secara defaultnya. Jadi kalau teman-teman tahan, ini akan manggil asistennya yang namanya tuh Ella. Jadi teman-teman bisa kalau pakai bahasa Indonesia ininya handphonenya pakai bahasa Indonesia, dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Cuma kalau buat gue pribadi kan bahasa Indonesia handphonenya tuh agak-agak baku banget bahasanya. Jadi sementara ini gue pakai bahasa Inggris. Pokoknya pakai bahasa Indonesia intinya bisa ya. Ini contohnya aja. Misalkan ini gue panggil asistennya. Panggil asistennya. How's Jakarta weather today? Jakarta is partly cloudy today. The high is forecast as 31 degrees Celsius and the low as Ya, jadi mirip-mirip kayak Google Gemini punya ataupun Google Now ya. Cuma ya ini diprogram sedemikian rupa sama si Tecno menjadi AI-nya mereka, namanya Ella. Oke, itu untuk satu klikan yang teman-teman tahan. Tapi kalau diklik sekali, ini nggak ada functionnya, kecuali teman-teman kliknya 2 kali. Nah, 2 kali dan akan masuk ke fitur flash snap. Nah, flash snap ini maksudnya bukan dari layar nyala sih sebenarnya. Jadi dari layar yang mati, ya lock screen begini, terus teman-teman ngeliat objek yang kira-kira bagus nih, mau difoto dan pengen buru-buru masuk ke kamera handphonenya. Nah, dari keadaan mati kayak gini, keadaan lock screen gini, teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, larinya langsung ke mode flash snap-nya ini. Dan flash snap-nya ini teman-teman bisa klik sekali di tombol yang function ini, yang warna oranye ini, kali buat spread. Tapi sebenarnya kalau pakai tombol volume up juga bisa, bawah juga bisa. Itu jadi kayak opsi aja sini. Nah, si one tap flash snap ini teman-teman tuh bisa ngelihat di bagian setting, terus lari ke bagian one tap button, tuh double press, ada yang long press juga untuk wake up Ella, double press flash snap, long press buat wake up Ella, terus ada haptic vibrate-nya juga. Nah, pilihannya kalau mau double press selain flash snap ada segini: buka kamera, flash snap, mute, do not disturb, flashlight, center, screen recording, sound recording, quick note, translate, custom, none. Custom itu bisa milih aplikasi yang teman-teman mau pilih. Mau diklik sekali, klik 2 kali, tahan nih, itu tadi ya. Klik 2 kali bukan ditahan. Kalau yang ditahan ini kan manggil si Ella, bisa teman-teman gantinya kayak begini, tapi wake up Ella via one tap button. Tuh. Kayak gitu. Jadi yang bisa diganti-ganti buat aplikasi lain, teman-teman bisanya yang double press. Oke, secara default kayak begini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah install baru 2 game ini aja ya. Gue nyobain real drum, asik, nggak ada delay-delaynya sama sekali. Jadi sesuai apa yang kita ketuk, bunyi sama kayak mejanya keketuk, drumnya juga. Tuh, jadi nggak ada delay-delayan. Jadi kalau teman-teman main, gitu, bisa lah pokoknya. Nah, kayak gitu bisa. Penting apaan tuh? Kita cobain main sini dikit aja. Dah, enak guys pokoknya ya. Terus kalau game yang lain,
PUBG deh tadi. Nah, PUBG ini gue juga udah install dan ngeliat grafik minimal sama maksimalnya. Gue kasih lihat nanti. Ini loading dulu bentar. Oke, udah masuk di lobbynya. Mari kita langsung ke bagian setting, terus grafik, smooth bisa sampai ke ultra, balance ultra, HD mentok di high, SDR nggak bisa, mentoknya segitu aja. Enak-enak aja tadi, as a default. Tapi ya gue sih kalau main ini jangan SD high, tetap smooth ultra apply, terus dimainin enak. Cuma ya udah, nggak usah dimainin lah. Yang penting teman-teman udah tahu skillnya tuh kalau main PUBG handphone ini Tecno Camon 40 seperti ini. Kita lanjut lagi ke bagian kameranya sekarang. Jangan ke kamera dulu, belum. Bagian settingnya. Tapi sebelum setting ini mau ngasih tahu dulu, dia sebelah kanan sama kiri itu beda ya. Buat nurunin ya, jadi mirip-mirip kayak iPhone juga lah. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan mau nurunin sebenarnya buat notifikasi, tapi keburu yang quick setting, tinggal digeser aja gini guys. Sip, lanjut ya ke bagian settingnya lagi. Kita lihat fitur-fitur yang lain. Nah, kayak ini ada Tecno AI. Tecno AI-nya ada banyak banget. Ella Voice yang tadi, Ella Smart Touch, Call Assistant, Translation Assistant, Social Assistant, Document Assistant, Writing, AI Note, Recording Summary, AI Wallpaper, Circle to Search, dan ada more-nya nih. Apa ya? Kayak begini. Suggestion. Oke. App Booster. Oke, ada App Boosternya. Terus lanjut lagi Special Function. Special Function-nya ada Dynamic Port. Ini seperti si Apple punya Dynamic Island ya. Dia bisa keluar seperti itu, munculin notifikasi ataupun hal lainnya. Tuh, banyak lah pokoknya. Terus ada Floating Windows, Split Screen aplikasi, Smart Panel, Game Mode, Smart Hub, sama Kids Mode. Kayak gitu. App Twin juga bisa tuh. Kalau mau jadiin aplikasi jadi nge-cloning gitulah. Oke, terus cara sistem. Ini sistem navigasinya yang as default tuh. Tadinya kalau teman-teman pakai tombol kayak gini guys, backnya di kanan. Cuma kalau gue biasanya back itu di kiri, ya ini bisa kayak gitu. Circle to search, press home button, ditahan. Jadi kayak gini dan jadinya tuh circle. Ini masih awal-awal soalnya. Kasih taunya dulu. Nah, ada infonya dulu. Nah, kalau udah kayak gitu. Kebayang ya? Ini kayaknya kesilauan deh. Gue turunin dulu dikit. Terus yang lainnya kayak about phone nih, my phone. Nah, ini beberapa speknya yang tertulis. Kayak storage-nya, modelnya Tecno CMS, CPU-nya Helio G100 Ultimate, RAM-nya secara default bawaan 8+5. Teman-teman kalau mau nambahin 8 berubah jadi 8 GB bisa, tapi habis itu mesti di restart dulu nanti aja. Kamera belakang 50 OIS 8 megapiksel yang tadi udah gue bacain juga. Layar segini, Android-nya udah Android 15 bawaan lahir, nice, sudah paling update. Terus ini kita cek update-nya iOS. Nice, jadi teman-teman udah terima nanti udah paling terupdate bener-bener. Tapi ya nggak tahu ya, nanti kalau misalkan tahu ada update ya tinggal dicek sendiri aja. Dah, nih sekarang kita beneran lanjut ke bagian kameranya. Yang tadi gue bilang kamera aslinya tuh cuma ada 2. Kita belum sama-sama lihat ya. Dan tadi pas gue cek ternyata bener. Yang kamera 3 ini yang paling bawah kayak cuma hiasan aja sih. Ada 0,6 X tuh, terus ada 1X sama 2. Nah, 2 ini digital zoom. Ini yang lensa 1 dulu ya. 1X ini gue tutup yang lensa atasnya. Tuh, ketutupan. Terus kita pindah ke ultrawide, harusnya bisa. Nah, bisa kan? Karena yang ultrawide itu adanya yang di tengah sini. Tuh, ultrawide di sini guys. Gua lari ke atas, nih bisa kelihatan di sini ya. Tuh, ke atas. Tetap kelihatan, tapi kalau gua ke bawah sini. Nah, gua lari ke bawah nih. Lensa yang ketiga nih ya. Tuh, lensa ketiga. Nggak ada apa-apa. 1 bisa, ultrawide bisa. Jadi gitu. Sudah terlihat ya, udah tahu jadinya. Bentuk looks-nya itu kelihatan kok kalau sering ngeliatin kamera handphone. Ini yang mana yang beneran, mana yang cuma hiasan doang. Terus ini untuk opsi-opsinya, menu-menu kameranya. Dari yang paling kiri ada dual video. Tuh bisa, nah gitu. Terus ini dual video juga harusnya bisa berubah. Nah, ini diputar gitu doang sih. Nah, dibalik-balik gitu. Atau gini, hai. Tuh begitu ya. Terus lanjut lagi ada mode videonya. Video doang. Ini kemampuannya, bentar. Ini ultra steady-nya on, 1080p 30 fps. Oh,
pilihannya ada di bawah ya. Bentar, ini jadi gelap nih, gue terangin lagi dikit. Resolusinya ini pas gue klik yang kanan atas, dia munculnya ada di bawah. Bisa sampai 2K 30 fps, 1080p high fps nih 60, nih 30, 720p nya 30 fps. Kalau ke 2K ya, ini kayaknya bakal mati nih. Oke, oh kan bener. Jadi ultra steady-nya nggak bisa. Jadi kalau mau ultra steady dia maksimal di 1080p 30 fps. Oh enggak nih, bisa juga ternyata. Ultra steady-nya on kalau 1080p 60 fps bisa guys. Gitu. Kamera belakang, kalau kamera depannya oh bisa juga. Kamera depannya bisa sama 2K 30 fps juga, tapi ya ini ultra steady-nya pasti off. Kalau on dia maksimal, coba kita lihat. Oh bisa 1080p high fps 60 fps dia bisa ultra steady-nya on. Oke, ntar kita cobain. Terus ada AI cam. Nah, AI cam tuh yang tadi standar kamera biasa 0,6, 1 dan 2 digital zoom. Tapi kalau mau flash snap yang jepretnya cepet, dia cuma bisa di 0,6 sama 1 aja. Di zoom digital nggak bisa. Ada keterangannya juga nih, ada gambar kayak gini nih. Auto capture enable atau auto capture disable. Yang lari cepet gitu loh logonya gitu. Nah, terus ada mode portrait, terus ada mode super night dan mode more. More-nya kayak begini. Sip, abis ini teman-teman bisa cek contoh foto sama video yang gua ambil tipis-tipis aja. Oke, kalau yang ini contoh video kamera depannya 1080p high fps dengan anti shaking-nya itu aktif. Lagi di rumah aja, di bagian luar rumah, nemenin ibu negara tuh. Lagi ngepel tuh. Aduh. Oh iya, alarm bunyi. Yaudah, pokoknya kayak gini. Sip, lanjut. Oke, yang ini pastinya lensa belakangnya 1080p high fps dan stabilisasinya aktif. Ini jalan kaki biasa, bagus kok ini di bawah jalan. Previewnya aja nggak apa ya, nggak gempa, nggak ndut gitu. Bagus. Mana sih? Fokusnya. Oke. Mana? Oh agak lambat ya fokusnya. Mana nih? Tuh. Smooth, pergerakannya itu smooth, tapi dia agak lambat gitu sih. Harusnya bisa dibenerin by software aja ini mah. Gitu ya. Sip, kita lanjut lagi. Oke, kalian udah lihat contoh foto sama videonya. Gimana menurut teman-teman? Oke nggak kameranya untuk si Canon 40 dari Tecno ini? Ya, sekali lagi dia punya fitur yang namanya one tap flash snap ini. Terus juga IP66 dia punya, layar AMOLED, layar bagus, pinggirannya, bezelnya rata semua, performa masih oke, dual speaker dengan harga yang kalian cek aja di deskripsi di bawah, harganya segitu. Pantas atau enggak? Dan menurut teman-teman tertarik atau enggak? Kalau gue sih jujur, gue lebih senang sama desainnya terutama. Karena ini menjadi ciri khas tersendiri dari Tecno. Untuknya si Canon 40 ini, orang-orang jadinya harusnya tahu ya kalau ini tuh adalah handphone Tecno. Karena ya gue baru ngeliat ini doang di handphone ini. Jadi kalau dari jauh ada orang yang pakai, gue udah bisa langsung nebak kalau tuh orang pakainya Canon 40 dari Tecno. Ribet amat sih ngomong gue. Ya pokoknya tau lah kalau ini adalah handphonenya si Tecno. Yaudah, gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.